rumusan masalah ini yang berkaitan dengan apa yang akan kita kaji ke depannya di dalam makalah ini, yaitu yang berkaitan dengan latar belakang masalah tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Dan yang keempat adalah pembahasan. Pembahasannya mengulas hasil temuan dan analisis yang berkaitan dengan financial management dan kesejahteraan pendidikan Islam di Pondok Modern Darul Salam. Sebelum memulai kepada materi, ini yang sering istilah ini yang sering kita temui di gerbang atau di pintu-pintu yang ada di pondok pesantren biasanya di Indonesia, yaitu tentang al-muhafadzah ala al-qadim as-salih wa al-akhdu ya jadid al-aslah. Yang maksudnya adalah melestarikan tradisi lama yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang membawa maslahat. Nah, istilah ini nanti ada kaitannya dengan financial management dan kesejahteraan pendidikan Islam yang akan kita bahas nanti. Karena biasanya kalau kita mendengar pondok pesantren itu konotasinya adalah tradisional, yaitu tradisi lama dalam tanda kutip yang baik. Nah, bagaimana nanti tradisi lama ini bisa berkembang dengan mengadopsi hal-hal baru yang membawa kemaslahatan. Oke. Latar belakang masalah pesantren ini salah satu lembaga pendidikan Islam yang memang tidak tergerus oleh zaman. Dari zaman dahulu kala, bahkan asal muasal juga pendidikan yang ada di Indonesia ini berawal dari pesantren. Nah, kemudian ini selaras dengan apa yang diucapkan oleh Nas pada tahun 1987 dalam bukunya Traditional Islam in a Modern World. Ini buku terbitan Oxford yang mengatakan bahwa Islamic boarding school is the education of the traditional Islamic world. Jadi memang pondok pesantren ini adalah pendidikan tradisional Islam yang mendunia gitu. Maksudnya dunia ini adalah inherited and preserved the Islamic traditional fostered by scholar from one generation to next without generation. Nah, maksudnya dunia ini adalah pendidikan tradisional yang memang melestarikan tradisi Islam yang dibina oleh para ulama by scholars from one generation, dari satu generasi ke generasi selanjutnya tanpa batasan waktu. Jadi ini adalah apa yang Nas maksud dalam apa itu pondok pesantren. Nah, kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan Nas ini, bahwa memang pondok pesantren ini tetapi tidak semua pondok pesantren bisa bertahan dalam keadaan sekarang yang memang keras arus globalisasinya gitu, apalagi berkaitan dengan finansial atau pembiayaan. Karena memang walaupun sebenarnya pada APBN kita sebesar 20% itu dialokasikan untuk pendidikan dan itu termasuk pesantren, tapi itu tidak mencukupi untuk bisa mempertahankan keeksisan pondok pesantren dalam dunia pendidikan seperti zaman sekarang ini. Nah, ini selaras dengan yang dikatakan oleh Eko Swandi, mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan sebagai kegiatan dalam menyelenggarakan pendidikan yang menyangkut bagaimana mencari sumber dana dan bagaimana pula menggunakannya. Pendidikan ini tidak hanya menyangkut bagaimana kita mengelola kurikulum, bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, pengajar, teknik, sarana prasarana, tapi semua itu adalah menyangkut bagaimana kita mencari sumber dana dan bagaimana pula menggunakannya. Seperti yang dikatakan oleh Azumardi Azra dalam pengantar buku Bilik-bilik Pesantren karya Nur Khalis Majid, mengatakan bahwa
Modernisasi sistem pendidikan mencakup 4 hal. Pertama, pembaharuan substansi atau isi pendidikan dengan memusatkan subjek-subjek umum dan vokasional. Jadi maksudnya pesantren itu tidak hanya salafi, akan tetapi memang harus juga ada subjek-subjek umum dan vokasional. Kedua, pembaruan metodologi. Nah, metodologi bukan hanya halaqah saja atau mungkin kayak LIPO saja, tetapi memang ada pembaharuan metodologi yang harus digunakan agar pesantren ini memang eksis dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, pembaruan kelembagaan. Nah, kelembagaan pesantren pun harus diperbaharui karena memang banyak pesantren yang tidak bisa bertahan karena sistem kelembagaannya atau memang kadang-kadang tanpa dipungkiri Trimurti pendiri atau kadang-kadang pendiri pondok pesantren ini terjadi selek kadang-kadang kan antara pemimpin membuat lembaga ini akhirnya ya begitu saja sampai pada sekarang ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembaharuan fungsi. Nah, pembaharuan fungsi ini pesantren seharusnya tidak hanya bisa meluluskan santri yang bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, tapi bagaimana zaman sekarang bisa meluluskan santri yang memang berwirausaha dan bisa mandiri di luar dari pondok pesantrennya. Ketika keluar dari pondok pesantren. Nah, ini adalah latar belakang yang saya ambil. Nah, seperti yang saya ucapkan di awal tadi bahwa dana APBN 20% itu memang dialokasikan untuk pendidikan. Akan tetapi sesuai dengan sama dengan yang dikatakan oleh Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia dalam forum pemberdayaan pesantren dalam rangkaian peningkatan ekonomi kemerdekaan mengatakan bahwa dana APBN sebesar 20% masih kurang terdistribusi untuk pengembangan dan peningkatan pesantren. Nah, memang masalah pendanaan pemerintah ini memang telah mengakibatkan banyak pesantren tidak mampu bertahan karena kadang-kadang bukan hanya pesantren, di sekolah-sekolah swasta pun seperti itu. Kadang-kadang kita mengharapkan bantuan dari pemerintah tapi tidak dialokasi dengan begitu baik. Dan memang di pesantren ini yang kita tahu selain mengandalkan memang dana dari pemerintah juga ada beberapa yang mengandalkan dana dari orang lain seperti ada donatur dan juga iuran daripada santri itu sendiri. Nah, lain halnya dengan Pondok Modern Darul Salam Gontor ini, konsep pendanaan Gontor ini sebagai pesantren memang tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, tetapi memang dari awal pesantren ini lebih fokus kepada pengelolaan wakaf. Nah, pada wakafnya ini pun sudah lama ada dari sejak tahun 1958. Nanti kita di pembahasan kita akan sedikit membahas tentang sejarah pondok pesantren dan setelah hampir 20 tahun berjalan baru pada tahun 1958 pesantren ini baru diwakafkan, yang artinya ini adalah milik umat, bukan milik Trimurti, bukan milik ya saham, bukan milik Kiai Zarkasi, tapi ini adalah milik umat. Nah, ini adalah latar belakang yang sedikit saya ambil untuk menunjang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian selain daripada latar belakang tadi, saya pun mengambil beberapa teori atau kalau bisa disebut grand teori kecil-kecilan lah untuk memang harus ada pada makalah ini. Yang pertama ini saya ambil dari buku Dr. Arwildayanto 2017. Ini adalah mengenai manajemen pembiayaan. Salah satu grand teori dari makalah ini yaitu manajemen pembiayaan. Nah, dari gambar sederhana ini dapat dimaknai bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan ini merupakan konsepsi berpikir secara global, gitu, umum dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, berbagai kebijakan,
peraturan dan program berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan. Ini bisa kita lihat pada ini ya, anggaran pendidikan, manajemen keuangan pendidikan, dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan di sini ya bukan hanya berkaitan dengan SDM yaitu Ustadz dan juga Sapres, akan tetapi lebih berfokus kepada uang atau pembiayaannya, karena memang kita tidak bisa pungkiri seperti istilah yang sering kita dengar atau wish the word yang kita sering dengar bahwa uang memang bukan segalanya, tapi jangan lupa segalanya butuh uang, termasuk dalam pengelolaan pendidikan. Nah, lembaga pendidikan juga tidak mungkin mencapai target tinggi atau menjadi yang terbaik, menjadi bermutu, memiliki reputasi yang bagus, dan banyak lagi label prestasi yang ingin dicapai jika tidak diwujudkan jika tidak ada dukungan dari finansial tadi yang memadai, apalagi tidak didukung dengan pengelolaan yang baik. Oleh sebab itu, sumber daya uang atau finansial ini sangat menentukan capaian dan targetnya bisa terwujud jika dikelola dengan profesional, berkeadilan, berkecukupan, dan berkelanjutan. Nah, ini adalah teori yang pertama. Kemudian bahkan Michael Dickman, ini adalah CEO Allianz, mengatakan bahwa it's no longer about strategy development, it's about financial management. Mengatakan bahwa sebenarnya ini semua itu bukan tentang pengembangan strategi development, it's about financial management. Ini berkaitan dengan financial management, manajemen pembiayaan. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan ini menjadi urgen posisinya untuk memang diaplikasikan, karena secara normatif dan sosiologis kita tahu bahwa sekolah bukannya lembaga yang bersifat profit. Maksudnya di sini walaupun sekarang ini banyak lembaga yang memang kayak lembaga ini dijadikan ajang bisnis, tapi tidak dengan yang dimaksud dengan Michael Dickman ini, bukan semata-mata yang bersifat profit, sehingga memang tanggung jawab kemajuan daripada lembaga ini adalah tanggung jawab masyarakat dan juga orang tua siswa, dari iuran dan mungkin dari donatur-donatur yang ada. Nah, di mana setiap penerimaan lembaga pendidikan ini juga harus digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Mungkin nanti ada satu titik kenapa lokus saya hari ini bisa begitu pesat kemajuannya dari segi finansial. Nanti kita akan bahas di belakangan. Tapi mungkin memang itu salah satu kenapa bisa bertahan sampai sekarang ini, bahkan bisa lebih maju gitu, bisa lebih berkembang. Nah, kemudian teori yang selanjutnya adalah mengenai manajemen keuangan pada lembaga pendidikan. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan ini, pembiayaan keuangan merupakan potensi yang menentukan keberhasilan layanan pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Nah, ini selalu saya tekankan karena memang materi hari ini kita adalah tentang manajemen pembiayaan. Nah, bisa kita baca pada bagan ini atau teori ini, bahwa makna manajemen keuangan pembiayaan pendidikan ini merupakan rangkaian yang teratur dari perencanaan, pelaksanaan, monif, kemudian laporan. Nah, semuanya ini manajemen keuangan lembaga pendidikan ini tidak lepas dari penatausahaan, pembukuan, pelaporan, dan pengawasan yang baik dan profesional. Memang keuangan itu memang harus dipegang oleh seseorang profesional agar bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian teori yang kedua, yang pertama ini masih manajemen tentang financial management atau
manajemen pembiayaan, kemudian atau manajemen keuangan. Kemudian teori yang kedua yaitu tentang social enterprise. Apa ini social enterprise? Saya rasa kalau misalkan kita berkecimpung dalam dunia dalam dunia organisasi yang melibatkan masyarakat luas, kita tidak akan asing dengan apa yang disebut dengan social enterprise. Social enterprise ini adalah usaha sosial gitu. Jadi memang apa itu ciri-ciri dari usaha social enterprise ini? Yang pertama yaitu traditional charity. Traditional charity ini ya memang modal utamanya, maksudnya tujuan utamanya pertama itu adalah traditional charity, yaitu amal non profit, bukan hanya mengandalkan profit. Kemudian business with social purpose, bisnis yang memang tujuannya untuk tujuan sosial. Kemudian yang terakhir itu traditional business, masih banyak menggunakan traditional business. Nah, tadi saya lupa jelaskan apa itu social enterprise secara istilah. Nah, social enterprise ini adalah sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara konsep dasar berdagang, yaitu mencari keuntungan, dengan kewajiban kita membantu lingkungan sosial, di mana sebuah perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya sejalan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Jadi memang social enterprise ini adalah bisnis yang dilakukan memang tidak cukup mencari keuntungan, tapi kewajiban juga harus membantu lingkungan sosial, di mana sebuah perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya sejalan dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya mencari profit, tapi juga bagaimana traditional charity dan bisnis with social purpose ini tetap berjalan. Nah, sejalan dengan teori ini saya ambil dari yang Bapak Ibu bisa lihat dari Galaskiewicz and Baringer 2011 mengatakan bahwa sekolah do agree, maksudnya ini para sarjana itu setuju bahwa social enterprise ini memang usaha sosial ini terletak pada sebuah rangkaian with traditional charity, dengan amal dan bisnis dan traditional charity and business, dengan amal dan bisnis tradisional, sehingga membentuk sesuatu yang murni gitu, maksudnya yang memang bersifat sosial enterprise. Nah, ini adalah teori yang kedua saya ambil. Mungkin memang ada beberapa kekurangan, tapi mudah-mudahan ini mewakili apa yang saya inginkan gitu. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan wakaf. Nah, kenapa saya ambil wakaf? Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa berkembangnya financial management di Pondok Modern Gontor ini, atau lokus yang saya ambil hari ini, adalah salah satunya diawali dengan diwakafkannya lembaga pendidikan ini gitu, dan berbadan hukum. Nah, ini adalah saya ambil dari Faizah Darus dan kawan-kawan dalam jurnal beliau yang berjudul Empowering Social Responsibility of Islamic Organization Talk Wakaf 2017. Nah, ini adalah teori wakaf mereka, corporate wakaf, perusahaan wakaf. Jadi memang wakaf itu bukan hanya ya wakaf yang di kampung, saya wakafkan nih tanah saya, tapi bukan seperti itu. Nah, wakaf itu udah menjadi sebuah corporate atau ada mekanisme pendanaan. Nah, bagaimana pendanaan ini kita bisa dapatkan? Yang pertama memang social responsibility key activities. Maksudnya jadi memang ada social responsibility, ada tanggung jawab sosial. Apa key activitiesnya? Yang pertama adalah community. Ada komunitasnya, ada workplace-nya, ada environment-nya, dan juga ada marketplace-nya. Dari sinilah mekanisme pendanaan yang didapatkan oleh corporate wakaf ini. Bagaimana caranya? Ya tergantung bagaimana kita mengelolanya atau pengurus-pengurus yang ada di perusahaan wakaf ini. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Imar Iqbal dan Syamsuri 2017 mengatakan bahwa wakaf itu ada 3 periode. Yang pertama yaitu tradisional, yang kedua semi profesional, kemudian yang ketiga adalah profesional. Nah, apa itu periode wakaf tradisional? Wakaf tradisional ini digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan publik sektor religius semata, seperti yang terjadi
di masyarakat dulu bahwa wakaf ini hanya untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana ibadah seperti musola, masjid dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari tradisional ini berkembang kepada semi profesional. Nah, semi profesional ini lebih kepada wakaf sudah digunakan dengan produktif. Nah, wakaf dikelola menjadi berbagai unit usaha seperti pertanian dan sebagainya. Ini menurut Imar Iqbal dan Syamsuri. Nah, kemudian yang ketiga adalah profesional. Nah, profesional ini wakaf sudah menjadi bahasan yang menarik pada kalangan ekonomi untuk lebih diberdayakan. Bahkan pada periode ini wakaf telah dilengkapi undang-undang dan berbagai kode etik yang memberikan panduan bagi pengelola wakaf yang lebih optimal. Jadi ini adalah 3 periode wakaf yang diungkapkan oleh Imar Iqbal dan Syamsuri. Nah, bagaimana di Indonesia sekarang berada di manakah kita pada periode wakaf ini? Menurut Syamsuri juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berada pada paradigma yang baru, yaitu wakaf profesional. Nah, jadi memang harus jelas kelembagaannya, karena memang mungkin saya baca dari isi jurnal beliau ini mengatakan bahwa kenapa akhirnya wakaf ini kita nama periode ketiga wakaf ini lebih kepada keprofesionalan, karena sering terjadi ketika sudah mewakafkan sebidang tanah atau barang atau apapun itu, ketika keluarga yang lain nggak tahu, bisa diklaim kembali gitu, dan itu mengakibatkan terjadi perselisihan yang panjang gitu. Makanya kenapa wakaf ini sekarang harus harus memang dilengkapi dengan undang-undang dan juga izin dari pemerintah, dan memang harus ada kode etik tertentu gitu. Nah, ini adalah 3 teori yang saya ambil. Yang pertama financial management, yang kedua adalah social enterprise, dan yang ketiga adalah tentang wakaf. Nah, seperti yang Ramanda bilang, kita sampaikan pada minggu kemarin, karena ini lokusnya saya ambil di Gontor, tentu kita harus melihat apakah world class indicator ini ada di Pondok Modern Darussalam Gontor ini. Yang pertama, world class education system gives student the right and opportunity, memberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi di sekolah, and in contracting the physical, social, and cognitive school environment. Fisik, sosial, dan kognitif sekolah, maksudnya lingkungan sekolah. Jadi memang kita tahu bersama bahwa di Pondok Modern Gontor ini semua siswa punya hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelola tata kelola sekolah. Misalkan gini, karena kebetulan juga saya alumni Gontor Putri, jadi tahu tahu sedikit lah tentang bagaimana tata kelola di Pondok Modern Darussalam Gontor ini. Nah, kalau kita bilang siswi mempunyai hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam tata kelola sekolah, jelas, karena kita di kelas 5 itu, kelas 5 dan kelas 6, kelas 5 itu setara kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA itu kita diberi tanggung jawab menjadi mudabir atau mudabiroh. Kalau di mualimannya kita dijadikan mudabiroh, ini pun ada ketua mudabirnya, ada Bismillah, 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 dan bagian-bagian yang lain. Dan ini kita diajarkan bagaimana kepemimpinan, bagaimana kita punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekolah menjadi kondusif gitu. Jadi memang kita dikasih kesempatan untuk masuk dalam tata kelola pondok pesantren. Nah, kemudian yang kedua, world class education capitalize on student engagement by giving student a curriculum that broad dan fleksibel. Nah, di Gontor ini kurikulumnya sebenarnya sama dengan di sekolah-sekolah lain. Ada apa namanya? Ada umum dan ada agamanya. Cuman memang
kita diberi kurikulum yang fleksibel, misalkan dari kurikulum bahasa. Kita boleh memilih beberapa bahasa yang memang kita minati, misalkan bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Gitu. Kita boleh memilih kurikulum itu di luar dari kurikulum wajib yang kita pelajari di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, world class education system provide personal support to each of its student. Ini jangankan di Gontor atau di sekolah-sekolah lain pun harusnya seperti ini ya. Keberlanjutan pembelajaran, keberlanjutan sebuah institusi pendidikan memang harus mempunyai support for each order. Gitu. Maksudnya harus ada support antar satu dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, world class education system engage student in authentic learning experience that ask them to create an authentic product for learning. Jadi maksudnya yang keempat ini adalah siswa dalam pengalaman belajar ini menciptakan produk pembelajaran yang otentik. Di pondok pesantren itu ada namanya pelajaran muhadasa. Nah, pelajaran muhadasa ini memang ada kurikulum dari buku yang wajib, tapi ustazah atau ustaznya biasanya memberikan kita tugas setiap pembelajaran muhadasa ini melihat momentumnya, misalkan momentumnya hari guru, maka kita dikasih waktu untuk mendiskusikan muhadasa percakapan apa yang kira-kira bisa kita lakukan hari ini yang berkaitan dengan hari guru, misalkan hari air sedunia, kita bisa membahas tentang bagaimana pergaulan bebas di luar sana begitu berbahaya dan lain-lainnya, dan semua dan ini itu kita menggunakan dua bahasa. Nah, kemudian world class education system engage student in sustained and disciplined process of learning. Nomor 5 ini adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan dan disiplin. Harusnya seperti ini, bukan hanya khusus pondok pesantren, pun harusnya seperti ini ya, sekolah-sekolah luar pun seperti ini. Nah, kemudian yang keenam, world class education system capitalize on the local strength of students and teacher. Ini mengandalkan local strength, kekuatan lokal, baik dari murid dan guru. Ini jelas terjadi di Gontor, karena di sekitaran Gontor itu, di sekitaran wilayah Gontor itu bahkan ada beasiswa untuk murid-murid yang tidak mampu, bahkan guru-gurunya pun memang diutamakan dari lingkungan situ juga, yang tinggal di lingkungan situ juga. Nah, kemudian yang ketujuh ini world class education system has a world oriented. Nah, kalau kita berbicara dengan orientasi dunia, insya Allah Gontor udah tidak diragukan lagi. Bahkan pada tahun 2020 yang lalu ada 18 siswa-siswi dari Mantingan Gontor Putri 1, kemudian dari Gontor 1 lulus di Al-Azhar Kairo mengambil fakultas aktif, fakultas kedokteran gitu. Lulus murni karena memang Gontor bisa menyetarakan jasanya dengan Al-Azhar Kairo, karena di Indonesia kalau nggak salah ada 3 ya, kalau nggak salah saya baca di berita ini bahwa di Indonesia ini ada 3 pondok pesantren yang memang ijazahnya bisa disetarakan dengan Azhar. Yang pertama itu Gontor, yang kedua Darul Najah, yang ketiga itu Tazaka. Insya Allah itu seingat saya sih. Nah, kemudian yang terakhir adalah world class education system develop the global competent in its student. Global competent ini memang sudah kami rasakan, kita rasakan pun nanti ada ketika kita di kelas 6. Ketika kelas 6 ini kita ada namanya studi tour atau studi komparatif. Nah, studi tour ini bukan hanya senang-senang aja, tapi memang kita diberi tugas untuk dulu kalau masa saya, kami studi komparatif itu di Jogja, Malang, kemudian Surabaya. Nah, tujuan yang pertama adalah mencari kampus-kampus yang sesuai dengan minat kita nanti ketika keluar dari pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah kita diajarkan untuk berani berkomunikasi dengan different culture. Jadi seseorang yang memang berbeda culture dari kita. Kita tahu di Jogja ini banyak turis-turis. Ketika dikasih tugas bagaimana kita menjadi tour guide turis-turis ini di Jogja, di Borobudur, kemudian di Parangtritis. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa memang
santri Gontor atau mungkin pondok pesantren Gontor ini sudah termasuk dalam world class indikator. Nah, kemudian menurut John Robinson ini teori ini kan kita dapat dari Prof. Ya. Nah, menurut John Robinson ini kan dari ke-8, biasanya sebuah institusi jika memakai ke-8 indikator ini biasanya akan misi gitu, akan berantakan, akan hancur. Tapi dari beberapa pesantren yang kita lihat, contohnya kemarin yang Ramanda sampaikan pun alhamdulillah menjadi boarding school yang bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua kita bisa melihat contoh bahwa education-nya nggak berantakan, kok education-nya nggak misi walaupun kita menggunakan world class indikator ini jika memang punya strategi atau punya manajemen dalam dalam mengelola semua ini dengan baik. Nah, ini adalah teori-teori, mudah-mudahan lokus yang saya ambil ini masuk dalam world class indikator. Oke. Kemudian rumusan masalah ini saya ambil. Yang pertama itu yang harus sebelum kita ngebahas lanjut bagaimana manajemen pembiayaan, tentu kita harus tahu sejarah pondok pesantren itu sendiri. Kemudian yang kedua bagaimana manajemen pembiayaan pondok pesantren itu. Kemudian yang ketiga bagaimana karakteristik manajemen pembiayaan dan kesejahteraan pendidikan Islam, karena ketika kita melihat manajemen pembiayaan akan ada karakteristik sendiri di pondok pesantren Gontor ini. Kemudian tujuan penelitiannya jelas adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah tadi, yaitu ada 3. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. This is our team style today. Yang terhormat Profesor Dr. Hakim Mukhtar Latif, kemudian yang kedua Dr. Maslo Anwar, kemudian yang ketiga Ustadz Al-Farid Pedro, ini adalah informan dan juga sekarang menjadi dosen di UNIDA, kemudian saya sendiri sebagai pemateri. Nanti mungkin memang dalam materi saya ini masih banyak kekurangannya karena sebenarnya fokusnya bingung nih mau fokus kemana, langsung ke lokus atau memang karena sempat berdiskusi panjang juga sama Ramanda gitu, bagaimana pendapatnya tentang materi saya hari ini, dan akhirnya untuk supaya lebih fokus akhirnya saya memilih satu lokus yang memang benar-benar bisa kita ulas hari ini. Nanti mohon masukannya Prof dan juga Pak Dokter. Nah, ini adalah sejarah Pondok Modern Darussalam Gontor. Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan pada tanggal 20 September 1926 atau 12 Rabiul Awal 1345 oleh 3 bersaudara ini, sering kita sebut adalah Trimurti, 3 pendiri pondok kami, Kiai Haji Ahmad Saha, Kiai Haji Zainuddin Fanani, kemudian Kiai Haji Munzar Kasih. Nah, kemudian pada 5 Syawal 1355 atau 19 Desember 1936, 10 tahun setelah ini. Nah, pada masa awal pendirian awal, Gontor masih fokus pada pendidikan Rodatul Atfal atau ya pendidikan anak usia dini. Tapi dulu mah kan tidak Rodatul Atfal, yang penting sistemnya masih halako, sistemnya masih memang berkumpul di satu ruangan gitu. Nah, ini masih menggunakan sistem zaman dulu. Nah, kemudian 10 tahun kemudian berdirilah KMI Kudatul Mawalilo Islamiyah, didirikan oleh Kiai Haji Munzar Kasih. Nah, pada tahun 1948 Gontor mengalami bukan kemunduran tapi lebih stuck di tempat gitu, maksudnya tidak mundur ya tidak maju juga, karena pada masa itu terjadi pemberontakan PKI di pondok, mengalami kekacauan gitu, banyak santrinya yang meninggal, kemudian banyak ustadznya yang meninggal. Nah, kemudian
Dan kemudian menurut cerita, saya belum ketemu juga sih cerita yang hakikinya, tapi menurut cerita salah satu kiai kami, Kiai Haji Mirza Kasih itu tahan PKI, tapi alhamdulillah beliau sudah selamat gitu. Nah kemudian pada tahun 1998, yaitu 10 tahun kemudian, barulah Pondok Modern Darussalam Gontor ini diwakafkan. Nah dari tahun 1958 inilah dimulai kemajuan Gontor yang begitu besar. Nah, kemudian pada tahun 1963 berdirilah Institut Studi Islam Darussalam. Nah, ini adalah kampus yang ada di Gontor. Oke. Ini lokasinya di Siman. Nah, kemudian pada tahun 1967, 4 tahun pembangunan ISID, terjadi pemberontakan. Entah dipicu oleh apa, tapi memang pemberontakan pada tahun ini tuh membuat pondok lumayan kacau karena santrinya semua dipulangkan. Kemudian beberapa bulan kemudian santrinya dipanggil yang tidak bermasalah, kemudian bermasalah memang tidak dipanggil dan memang tidak dikeluarkan, tapi memang nggak dipanggil, ya maknanya kan berarti udahlah nggak usah belajar. Nah kemudian ini adalah para pendiri pondok modern Darussalam Gontor yang sekarang Kiai Haji Ahmad Abdullah Sahab, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Abdullah, kemudian Dr. Andes Kiai Haji Akrim Hadian. Nah, PMDG, Pondok Modern Darussalam Gontor, visi, misi, tujuan, moto. Nah, kenapa saya harus bahas visi, misi, tujuan, moto Pancajiwa dan Pancajangka ini? Karena nanti ada pada bagaimana akhirnya manajemen kebiayaan di Pondok Modern Gontor ini bisa maju, karena memang salah satunya bersumber dari visi, misi, tujuan, moto Pancajiwa dan juga Pancajangka. Nanti ini bisa Bapak Ibu baca sendiri karena waktu. Nah, kemudian ini ada Pancajangka, pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, dan lain-lain. Ada kemudian orientasi pendidikan dan pengajaran, kemudian strategi pendidikannya, kemudian ada profil alumni, kemudian ini adalah kurikulum Kuliatul Mawali'u Al-Islamiyah. Yang pertama itu adalah terdiri dari pengetahuannya seperti saya bilang di awal, 100% pengetahuan umum, kemudian 100% pengetahuan agama. Kok kayaknya gemuk banget ya kurikulumnya? Ya enggak, karena kita belajar 24 jam. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa antara ilmu agama dan umum tidak dapat dipisahkan. Semuanya ilmu Islam. Semua bersumber dari Allah dengan segala ciptaannya atau segala sesuatu yang lahir dari ciptaannya. Kemudian yang ketiga, secara mendasar tujuan pengajaran kedua macam ilmu tersebut adalah untuk membekali siswa dengan dasar-dasar ilmu kesempurnaan menjadi abid dan khalifah. Kemudian yang keempat, kurikulum ini tidak terbatas pada pelajaran di kelas saja, melainkan keseluruhan kegiatan di dalam dan di luar kelas merupakan proses pendidikan yang terpisahkan. Makanya kalau dibilang 100% terus 100% agama, ya memang nggak gemuk karena kita belajar 24 jam. Kemudian kurikulumnya kurikulum standar sebenarnya bahasa Arab, ulum Islamiyah. Nah untuk kelas 2 ke atas menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Kemudian keguruan bahasa Inggris, ilmu pasti, ilmu pengetahuan sosial, keindonesiaan atau keluarga negara. Nah, ini adalah pengakuan yang didapati oleh PMDG. Yang pertama yaitu dari Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Arab Mesir tahun 1957. Kemudian Kementerian Pengajaran Kerajaan Arab tahun 1967, kemudian Universitas of Punjab Lahore Pakistan tahun 1991, kemudian dari Dirjen Lembaga Islam Depak RI tahun 1998, kemudian Menteri Pendidikan Nasional RI tahun 2000. Nah, makanya sebenarnya di Mantingan di Gontor itu sama kayak di Mantingan itu kami tidak ada ujian negara, tapi ijazah kami, ijazah SMA kami atau ijazah pondok kami bisa disetarakan karena memang udah mendapat pengakuan dari Menteri Pendidikan Nasional. Kami nggak ada ujian negara yang begitu, tapi lebih daripada itu gitu, karena di pondok itu di kelas 6 nanti ada namanya ujian NIHI, ujian terakhir itu memang kayak kalau di kampus itu kayak kompre, jadi semua materi dari semester 1 sampai semester 4 itu diujikan kembali. Nah begitulah juga di pondok.
Tapi bisa gitu. Saya pun heran kok bisa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kayaknya nggak bisa. Nah, kemudian ini manajemen pembiayaan kita masuk pada materi yang hasil daripada manajemen pembiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang pertama itu disahkannya berawal dari disahkannya koperasi. Ada Departemen Koperasi dengan nomor 8371 ini udah berbadan hukum. Kemudian ajaran pendidikan utama dalam pondok pesantren itu adalah seperti yang sering kita dengar, al-iktibar al-nafs, atau dalam bahasa Belandanya self-help, atau menolong diri sendiri. Nah, dengan kata lain, belajar mencukupi atau menolong diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, begitupun financial management di Pondok Modern Gontor ini tidak bergantung kepada pemerintah, tidak bergantung kepada donatur, tapi bagaimana kita bisa menolong diri sendiri dengan yang koperasi tadi. Nah, kemudian Pondok Modern Darussalam Gontor juga melakukan aktivitas unit usaha menggunakan, jadi moto usahanya itu menggunakan self-giving system, yakni pondok merupakan kepunyaan bersama dan bukan hak pribadi. Nah, kemudian kesejahteraan kesemuanya ini dikelola oleh Kopolren Latasa di bawah manajemen YPPM atau Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern. Nah, nanti jadi semuanya ini adalah dikelola dari YPPM. Nah, ini adalah konsep pembiayaan Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang pertama yaitu yang sudah saya bilang tadi, wakaf, bersumber daripada wakaf, kemudian berkembanglah beberapa lini usaha, nanti juga akan saya paparkan ada berapa usaha dari bermula dari wakaf ini. Kemudian kenapa pembiayaan di Pondok Modern Gontor ini bisa maju dan tidak ada pertikaian antara pimpinan, karena memang keuangan itu bersumber dari satu rekening, satu pusat, jadi memang diolah oleh profesional gitu, bukan masuk pada rekening pimpinan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kewirausahaan sosial atau usaha sosial yang tadi yang saya bahas di awal, yaitu social enterprise gitu. Jadi memang konsep pembiayaan itu social enterprise, jadi memang tidak lupa dengan mencari keuntungan, tapi juga tidak lupa melihat kesejahteraan lingkungannya, masyarakat di lingkungan. Nah, ini adalah data usaha Pondok Modern Darussalam Gontor. Bisa lihat ada 32 unit usaha dan kita bisa lihat omsetnya berapa. Ini saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Daniar pada tahun 2020, dan omset ini dalam 10 tahun terakhir ini selalu begini gitu, tidak pernah, paling hanya beda beberapa ratus juta, tapi akan standar seperti ini. Nanti ada totalannya. Nah, kemudian ini adalah biaya masuk santri putri santri putra. Kemudian, nah ini adalah 461 miliar rupiah per tahun omset yang didapat oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, untuk apa aja? Yang pertama untuk kebutuhan pokok santri. Seperti yang kita lihat, biaya makan santri itu bisa Ibu lihat di sini ya, uang sekolah dan asrama itu 335.000, uang makan setiap hari atau uang makan maksudnya dibayar setiap bulan itu hanya 330.000. Jadi sekali makan itu berarti berapa gitu kan sehari? Kalau misalkan berarti 10.000 sehari 3 kali makan ya kan, di mana kita bisa dapat uang makan dengan 330.000 dalam setiap bulan. Nah, makanya sebenarnya ini omset hitungannya dari beberapa cabang Pondok Modern Gontor. Nah, inilah yang diolah oleh YPPWPM tadi supaya semuanya terkendali. Nah, kemudian untuk apa 461 miliar rupiah per tahun ini? Yang pertama adalah kebutuhan pokok santri, makan, sandang, pangan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, karena di Gontor itu banyak banget kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembangunan dan pemeliharaan satgas. Pembangunan di setiap cabang itu tidak mungkin ada sebegitu aja, tapi memang ya lagi-lagi memang harus dibantu dari Gontor pusat. Nah, kemudian pengembangan usaha dan lain-lainnya. Kita nggak lihat gaji guru ya di sini ya.
gaji ustadz dan gaji direktur gitu. Nah, kemudian ini adalah struktur organisasi YPPWPM. Memang di atas itu badan wakaf, belum pimpinan, tapi badan wakaf, kemudian baru pimpinan pondok, kemudian baru YPPWPM, ketua dan bagian-bagiannya. Nah, ini adalah tadi membahas tentang manajemen pembiayaannya. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu bagaimana karakteristik manajemen pembiayaan dan kesejahteraan pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Keberhasilan Pondok Modern Gontor dalam mengelola unit usahanya, yang seperti saya bilang di awal, itu membentuk karakteristik sendiri, gitu. Ada karakteristik sendiri. Adapun karakteristik pengelolaan unit usaha Pondok Modern Darussalam Gontor yang pertama yaitu perencanaan berbasis nilai pondok. Kemudian yang kedua, pengorganisasian atau organizing berbasis kaderisasi. Kemudian kepemimpinan kolektif atau transformatif. Kemudian yang keempat, total quality control. Nah, dalam proses implementasinya, karakteristik pengelolaan tersebut membentuk karakter secara umum, yakni yang pertama, pelaksanaan unit usaha berbasis learning by doing, yang akhirnya membuat kita bagaimana caranya mengelola unit usaha itu learning by doing. Kemudian kedua, implementasi prinsip self-building system yang tadi dari santri untuk santri. Kemudian yang ketiga, sentralisasi keuangan terpusat yang sudah saya bahas juga tadi, yaitu keuangan dikelola oleh profesional. Kemudian yang terakhir adalah terciptanya keseimbangan kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Nah, tentu kalau misalkan kita mau berbicara dengan terciptanya keseimbangan kesejahteraan lahiriah dan batinnya, itu mencakup segala struktur yang ada di pondok pesantren. Nah, bagaimana dengan misalkan ustazahnya, direkturnya, kalau misalkan bagaimana bisa menciptakan keseimbangan kesejahteraan lahiriah dan batinnya kalau tidak digaji? Nah, kemudian seluruh karakteristik unit usaha pesantren ini tercermin pada pola manajemen berbasis nilai pondok. Jadi ada visi misi yang menjadi dasar pergerakannya. Tadi kan udah saya lihatkan visi misinya itu adalah sebagai dasar pergerakannya. Kemudian ada moto pondok yang menjadi kekuatan dalam segala aktivitas. Kemudian ada panca jiwanya yang menjadi landasan jiwa seluruh penghuni pondok. Kemudian ada Pancajangka sebagai program pondok secara sustainable atau kontinu berkelanjutan. Kemudian sentralisasi keuangan yang membedakan manajemen unit usaha yang ada di Pondok Modern Darussalam ini jika dibandingkan dengan pengelolaan usaha pondok pesantren yang ada di Indonesia. Jadi garis besarnya ini adalah bahwa pengelolaan manajemen pembiayaan di Pondok Modern Darussalam Gontor ini bisa sustainable, bisa continuity sampai sekarang ini karena memang sentralisasi keuangannya yang berpusat pada bagian administrasi. Nah, kemudian bagaimana dengan gaji Ustadz? Nggak ada. Dari wawancara saya dengan Ustadz Teko ini mengatakan memang Ustadz itu karena gaji itu berbeda ya, prinsip gaji itu kan nominalnya tetap dan diterima tiap bulan gitu. Nah, kalau di Pondok Modern Gontor ini Ustadz senior, Ustadz baru bahkan yang mengabdi itu tidak diberi gaji. Nah, kalau Ustadz senior itu ada namanya hadiah setiap bulannya, tapi kebutuhan sandang pangannya dipenuhi, kebutuhan 9 pokoknya itu dipenuhi, begitupun dengan Ustadz baru bahkan yang abdi pun seperti itu. Tapi untuk yang senior ini ada hadiah setiap bulan. Ya, terpulang bagaimana kebijakan pengelola wakaf dan YPPWM tadi, itu bagaimana berapa nominal yang harus diberikan kepada ustaz-ustaz senior ini. Nah, kemudian setiap kegiatan itu ada alokasi dananya. Kan ini kita lihat tadi di pendaftaran siswa itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, ada pendanaannya. Nah, itu biasanya kepanitiaan pun dapat uang tambahan. Nah, kemudian apakah itu hanya cukup untuk kesejahteraan pendidikan Islam yang ada di Pondok Modern Gontor? Tentu tidak. Nah, solusinya adalah semua unit usaha yang ada di Pondok Modern Gontor ini memang dikelola oleh ustadz yang ada di Gontor gitu. Misalkan ada keahlian menjahit, bisa membuat konveksi.
Dan itu pengurus wakaf dan YPPM ini memang memberi keleluasaan kepada ustadz-ustazah yang bisa punya bidang keahlian ini gitu, memang tidak dikasih ke orang lain. Nah, kemudian juga kuliner, berapa ribu Gontor satu aja deh, nggak usah Gontor yang lain, berapa ribu santri yang ada di Gontor dan berapa ribu juga jajanan yang ada di kantin yang harus dibuat setiap harinya dalam 24 jam karena pesantren kan hidup 24 jam. Nah, semua isi dalam kantin ini, jajanan yang kecil segala macam itu adalah bikinan istri-istri para ustadz atau ustadz-ustadz itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah fashion. Fashion sama konveksi ini berbeda. Nah, kalau konveksi ini biasanya lebih kepada pakaian-pakaian yang resmi seperti pramuka, olahraga dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya fashion ini biasanya diperuntukkan kepada kegiatan-kegiatan santri, misalkan mau ada khutbatul wada, mau ada khutbatul iftitah, atau misalkan mau ada acara apa, biasanya lebih kepada kita ngadunya itu ke ustazah yang memegang fashion ini. Nah, jadi memang mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak banget sebenarnya yang bisa kita bahas dan yang mau dibahas, tapi waktu dan tempat memang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan lain kali dan masukan dari Bapak Ibu semua, Prof. Nurta dan juga Dr. Rasul, mudah-mudahan beginilah kemampuan saya, insya Allah akan diperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan dari teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Lo kok udah nanya aja sih, belum disuruh.